Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada kesempatan siang hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwa kita saat ini masih berada dari salah satu bulan suci, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Bahwasannya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran, ada 12 bulan. Maka di antaranya adalah Syahrullah, bulan Allah, yaitu Muharram. Maka dalam kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berpesan, ya, di antara 12 bulan ini, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah engkau berbuat kezaliman di dalam 12 bulan ini. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya dhamir fihinna kembali kepada 12 bulan. Ada yang mengatakan bahwa fihinna ini kembali kepada 4 bulan. 3 bulan berturut-turut dan satunya terpisah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka dengan ayat ini ulama menyimpulkan bahwasanya salah satu amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul diperhatikan pada bulan suci ini adalah menjauhi bentuk-bentuk kezaliman. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau berbuat kezaliman di dalam bulan-bulan tersebut. Maka takwa ini adalah salah satu sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Maka dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akal dan agama seseorang akan menjadi hidup. Akan tetapi ketika akal dan agama seseorang tidak hidup, maka yang terjadi adalah kerusakan dan kezaliman. Oleh karena itu, ungkapan manusia lebih sadis, lebih ganas dan jahat daripada binatang bila kehilangan 2 instrumen tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Yang artinya, wahai hamba-hambaku, atau wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah kebanggaan bagi penduduk Syam
karena mayoritas sanad hadis ini adalah para perawi dari sana. Salah seorang dari mereka adalah Abu Idris Al-Khawlani. Ketika membaca hadis ini dia terdiam, kemudian tersungkur dan terbujur kaku karena penghayatan terhadap hadis ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa perbuatan zalim ini adalah sangat besar. Oleh karena itu Allah menjadikan kebalikan dari kezaliman adalah keadilan. Maka berbuat adil adalah pesan yang selalu disampaikan oleh khatib di akhir khutbahnya. Innallaha ya'murukum bil adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk berlaku adil. Kebalikan daripada zalim. Adapun zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini namanya kezaliman. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zalim ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kezaliman seseorang terhadap Allah Azza wa Jalla. Wujudnya adalah melakukan kesyirikan kepada Allah dengan beribadah kepada selainnya. Maka disebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yakni dengan kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang berbuat, oleh orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Maka para sahabat ketika turun ayat ini sulit untuk memahami ayat tersebut, sehingga mereka datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, sesungguhnya bukan seperti apa yang kalian sangka. Apakah kalian belum mendengar apa yang dikatakan oleh seorang hamba yang saleh, yaitu termaktub dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13, Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun adim. Innama huwa syirk. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Sesungguhnya yang dimaksud dengan hal tersebut adalah kesyirikan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kezaliman yang kedua adalah kezaliman seseorang terhadap makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man halafa ala yaminin yastahiqu biha malan wa huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama alaihi al-jannah. Faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, qala wa in qadiban min araqin. Yang artinya barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk ke dalam surga. Lalu ada laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun sesuatu itu adalah sesuatu yang sedikit wahai Rasulullah, syai' yasir. Maka beliau menjawab, meskipun hanya sebatang kayu arok, kayu yang digunakan untuk bersiwak.
Perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berbuat kezaliman, walaupun sesuatu itu sesuatu yang sedikit, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aujaballahu lahunna." Orang itu akan masuk ke dalam neraka. Wa harrama alaihi al-jannah. Allah haramkan baginya surga. Walaupun sesuatu itu sedikit. Maka di bulan suci ini, di bulan Allah Muharram, amalan di antara amalan yang mulia, kita berusaha untuk tidak mendolimi seorang pun, sekecil apapun, baik dengan perkataan kita, perbuatan kita. Maka sesungguhnya ad-dulm zulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu adalah kegelapan yang sangat besok pada hari kiamat. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim untuk betul-betul menjaga terutama adalah kedzaliman yang besar, kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa merusak seseorang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pada khutbah yang kedua ini, khatib selalu mengingatkan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian kedzaliman jenis yang ketiga adalah kedzaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'innya menorehkan sebuah hadis yang cukup untuk menjadi pelajaran bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Maka kita dilahirkan dan hidup dalam banyak kenikmatan. Kita dikasih tangan oleh Allah, dikasih kaki, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih akal yang sehat. Maka bila kita semuanya itu nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita gunakan untuk urusan yang tidak bermanfaat, artinya kita sedang mendolimi diri kita sendiri. Maka ukurlah dengan timbangan agama, apakah kita sedang melakukan hal yang bermanfaat atau sebaliknya. Maka Ibnu Qudamah menceritakan bahwa suatu ketika Luqmanul Hakim melewati Daud alaihi salam yang waktu itu sedang membuat baju besi. Maka terbesit dalam hati atau diri Luqman untuk menanyakan untuk apa membuat baju besi. Namun kemudian ia berpikir, seandainya aku bertanya tentang hal tersebut, apa manfaatnya bagi diriku? Menurut kacamata Islam, itu pertanyaan yang mubah, boleh dan halal untuk ditanyakan. Tetapi seorang hamba yang saleh akan senantiasa berpikir sebelum berbicara,
dan berbuat. Akhirnya Luqman menahan lidahnya dan hanya mengucapkan salam kepada Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam menjawab salamnya seraya mengatakan, sebaik-baik baju besi itu digunakan untuk berperang. Dengan demikian Luqman mendapatkan jawaban, maka ia mengatakan, sesungguhnya di antara diam ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara amalan yang dianjurkan oleh para ulama kita di bulan yang suci, di antaranya adalah kemarin kita sudah laksanakan puasa Asyura yang pahalanya 1 hari itu sama saja bisa menghapus dosa 1 tahun. Dan juga memperbanyak puasa-puasa di bulan Muharram. Maka ketika dikatakan bagaimana ketika Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka dijawab oleh Imam An-Nawawi, mungkin saja bahwasannya ketika Nabi SAW melaksanakan banyak puasa di bulan Muharram, itu hanya menjelang dekatnya ajal Nabi SAW. Kemudian ada kemungkinan yang kedua dikatakan oleh Imam An-Nawawi, mungkin Nabi pada saat itu banyak sekali melakukan kesibukan-kesibukan sehingga tidak melaksanakan puasa yang banyak jumlahnya di bulan Muharram. Maka semampu kita untuk terus mengisi di bulan yang suci ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak puasa, memperbanyak amal saleh, dan juga yang terpenting juga untuk menghindari kedoliman, baik kedoliman itu sifatnya hanya kecil sekali yang tadi telah disebutkan dalam sebuah hadis, sampai kita diharamkan untuk masuk ke dalam surga, dipastikan untuk bisa masuk ke dalam neraka. Maka kedoliman ini adalah salah satu perbuatan yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bisa meninggalkan kezaliman-kezaliman yang biasa kita kerjakan, walaupun kezaliman itu sangat kecil bentuknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad radhiyallahu tabarak an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.